sama Bapak Ibu, itu tidak akan mengurangi esensi sesuai dengan kompetensi dasar yang akan diajarkan. Pada paket yang kedua, yaitu putra-putri Bapak Ibu akan melaksanakan penilaian akhir semester pada tanggal 30 November sampai 4 Desember 2020 dan pembagian rapotnya 18 Desember 2020. Pada pemberian hasil belajar peserta didik atau rapot Bapak Ibu merupakan penggabungan dari paket 1 dan paket 2. Bapak Ibu tidak usah khawatir. Jadi seluruh mata pelajaran dari paket 1 dan paket 2 itu akan tertera semuanya di buku laporan hasil belajar siswa dan dinamakan sebagai hasil belajar peserta didik semester ganjil. Bapak Ibu bisa melihat paket 1 pembelajaran yang ada di SMA Islam Cikal Harapan dari kelas 10 MIPA 1 sampai kelas 12 IPS itu jadwal sudah tertera dan akan berganti Bapak Ibu di paket yang kedua setelah pembagian rapot. Tapi mohon maaf, setiap habis pembagian rapot pada paket 1 tidak ada hari liburnya Bapak Ibu, karena itu bukan hari libur nasional untuk peserta didik, tetapi nanti anak-anak akan diberikan libur setelah pembagian hasil rapot pada paket yang kedua. Yang selanjutnya, pada kondisi khusus ini, kurikulum yang ada di SMA Islam Cikal Harapan, seluruh mata pelajaran, baik dari wajib, peminatan, dan pengembangan diri, itu disamaratakan menjadi 2 jam pembelajaran. Yaitu lama belajarnya yaitu 30 menit. Waktu belajarnya dari jam 7.30 sampai jam 10.30. Jadi dari waktu yang sangat singkat ini mohon perhatian dari Bapak Ibu semuanya untuk saling mengawasin. Kenapa? Dalam satu hari jam 7:30 sampai jam 10:30, di mana dari jam 7:30 sampai jam 8 siswa-siswi kami bertemu dengan wali kelasnya masing-masing. Sedangkan untuk jam 8 sampai jam 10.30 putra-putri Bapak Ibu akan belajar sesuai dengan mata pelajaran dan paketnya masing-masing. Kemudian kalau kita mengikuti kondisi normal, insya Allah sesuai arahan atau keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan arahan dari dinas setempat, untuk awalnya kita akan memasuki new normal insya Allah dari bulan Januari. Di bulan Januari itulah nanti kita akan putra-putri Bapak Ibu akan belajar sesuai dengan tatap muka. Tetapi kita mengikuti perkembangan karena kita berada di wilayah Tangerang Selatan. Kita termasuk di zona mana? Zona merah, zona orange, zona kuning, ataukah zona hijau. Jadi kita mengikuti perkembangan itu. Seandainya dinas setempat ingin memutuskan kita pembelajarannya secara tatap muka, berarti kita diperbolehkan untuk tatap muka, tetapi harus sesuai dengan protokol kesehatan. Alhamdulillah seperti yang tadi Pak Maulana sampaikan bahwa di SMA Islam Cikal Harapan kita sudah mempunyai tim gugus tugas COVID-19. Itulah yang akan kita terapkan di SMA Islam Cikal Harapan. Lagi-lagi itu akan kita laksanakan sesuai dengan arahan dinas setempat dan keputusan dari yayasan pusat maupun cabang, yaitu Yayasan Permatasari.
Yang selanjutnya adalah skenario pembelajaran. Skenario pembelajaran yang ada di SMA Islam Cikal Harapan bisa lewat daring ataupun luring. Daring dalam hari ini adalah pembelajaran dalam jaringan, yaitu pembelajaran online yang putra-putri Bapak Ibu sudah melaksanakannya kurang lebih dari tanggal 20 Juli sampai kemarin tanggal 14 Agustus. Semoga saja apa yang sudah kami terapkan, apa yang sudah kami sampaikan ke putra-putri Bapak Ibu itu akan membuahkan hasil. Jadi Bapak Ibu sudah usah kepikir bahwa wah anak saya belajar dengan kondisi yang sangat singkat seperti itu berarti kurang dong materinya. Bukan Bapak Ibu. Jadi kita mengajarkan ke putra-putri Bapak Ibu sesuai dengan kompetensi dasar yang dibutuhkan sesuai dengan pandemi COVID-19 karena kita memperhatikan kesehatan siswa, psikologi siswa dan sebagainya. Itu jadi kita harus memperhatikannya seperti itu. Kemudian lewat luring. Luring adalah pembelajaran di luar jaringan. Kita bisa menerapkan ke peserta didik Bapak Ibu dengan menggunakan tugas bisa melalui Google Classroom ataupun aplikasi yang lain berupa dokumen Bapak Ibu. Nanti bisa dikumpulkan dokumen-dokumen itu setelah peserta didik masuk atau bisa tatap muka belajar di SMA Islam Cikal Harapan. Yang selanjutnya untuk skenario pembelajaran yang ada cek. Oke. Mohon maaf Bapak Ibu, tadi ada sedikit kendala di kami. Kita lanjutkan lagi. Untuk selanjutnya yaitu tadi saya sudah menyampaikan bahwa di SMA Islam Cikal Harapan kita mengadakan penilaian atau memberikan penilaian kepada siswa dalam bentuk asesmen, yaitu asesmen dilihat dari literasi, yaitu literasi seperti apa, pemahaman dalam menganalisa bacaan. Itu yang pertama. Yang kedua numerasi, yaitu pemahaman dalam hal hitungan. Kenapa ada asesmen yang berupa literasi dan numerasi? Karena pada prinsipnya bagaimana siswa bisa memahami bacaan ataupun bagaimana menerapkannya dalam sebuah masalah, studi masalah, baik dalam bentuk bacaan ataupun dalam sebuah permasalahan dalam bentuk numerik. Jadi seperti itu. Untuk penilaian secara literasi dan numerisasi itu kita kategorikan sebagai asesmen diagnostik. Jadi nanti berkaitan dengan penilaian dalam hal pengetahuan dan keterampilan. Seperti itu Bapak Ibu. Dan yang selanjutnya adalah asesmen dalam bentuk survei karakter. Dalam survei karakter ini yang ditekankan adalah sikap putra-putri Bapak Ibu, sikap peserta didik kami, karena kita dalam PJJ, kita bisa menilainya pada waktu kita Zoom meet dengan putra-putri Bapak Ibu dan peserta didik kami. Kita bisa menilainya seperti apa? Misalnya dari segi kedisiplinan, tanggung jawab, ataupun sikap dalam hal pembelajaran yang pada waktu Zoom meet ataupun memang dalam luring dengan pengajar yang ada di SMA Islam Cikal Harapan. Itu seperti itu. Pada penilaian secara diagnostik, Bapak Ibu, putra-putri Bapak Ibu akan
dilihat dari pengetahuan dan keterampilannya, apakah putra-putri Bapak Ibu sesuai hasil capaian secara kompetensinya itu sesuai dengan KKM yang diterapkan di SMA Islam Cikal Harapan atau tidak. Apabila KKM di bawah KKM yang ada kita terapkan di SMA Islam Cikal Harapan, berarti putra-putri Bapak Ibu akan difasilitasi program remedial Bapak Ibu untuk penilaian secara diagnostik. Kemudian apabila penilaiannya sama atau di atas KKM, kriteria ketuntasan minimal yang kita terapkan di SMA Islam Cikal Harapan, putra-putri Bapak Ibu akan mendapatkan akan diberikan fasilitas pengayaan Bapak Ibu. Tujuannya apa? Supaya kita mengetahui dan memfasilitasi putra-putri Bapak Ibu sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Endingnya adalah supaya putra-putri Bapak Ibu bisa lulus, bisa naik sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Walaupun itu kita tidak boleh melihat, karena setiap manusia, setiap anak terlahir dengan kemampuannya masing-masing dan akan kita fasilitasi itu. Mata pelajaran yang ada di SMA Islam Cikal Harapan, seperti yang tadi saya sudah sampaikan di paket 1 dan paket 2, dari kelas 10 sampai kelas 12, akan dapat mata pelajaran di kelompok A. Di kelompok A dari mata pelajaran PAI, kemudian PKN, Bahasa Indonesia, Matematika, Sejarah Indonesia, dan Bahasa Inggris. Kelompok A ini wajib memang diterima oleh seluruh peserta didik. Kemudian kelompok B ada seni budaya, PJOK, prakarya dan kewirausahaan. Pada kelompok B ini memang akan menekankan salah satunya dari segi keterampilannya Bapak Ibu, tapi baik kelompok A maupun kelompok B itu saling berkesinambungan. Yang selanjutnya adalah kelompok C. Kelompok C adalah peminatan. Jadi minat putra-putri Bapak Ibu adanya di mana? Itu sudah terakumulasi, sudah teridentifikasi sesuai dengan surat rekomendasi waktu khususnya yang di kelas 10, kemudian kita analisa sesuai dengan hasil belajar putra-putri Bapak Ibu waktu di SMP, nanti akan kita juruskan. Kita akan tempatkan putra-putri Bapak Ibu apakah di kelas MIPA ataupun di kelas IPS. Dan di kelas MIPA, mata pelajaran peminatannya ada matematika, ada biologi, fisika, dan kimia. Kemudian untuk IPS ada sosiologi, geografi, ekonomi, dan sejarah. Jadi semuanya jangan khawatir Bapak Ibu, walaupun kita sistem paket Bapak Ibu tidak usah khawatir. Tidak usah khawatir pada waktu penerimaan hasil belajar pada siswa, pada waktu semester ganjil semuanya akan mendapatkan nilai sesuai dengan kurikulum nasional. Itu seperti itu. Kemudian peserta Bapak Ibu juga peserta didik kami dan putra-putri Bapak Ibu akan difasilitasi yaitu mata pelajaran pilihan. Mata pelajaran pilihan, tapi dalam hal ini walaupun pilihan Bapak Ibu, setiap siswa akan belajar TIK atau informasi, bahasa Arab, kemudian baca tulis Quran. Baca tulis Quran ini adalah salah satu yang memang akan diterapkan di Sekolah Islam Cikal Harapan, yaitu dengan metode UMI. Alhamdulillah, kalau untuk kelas 11 dan kelas 12 sudah dilaksanakan matrikulasi pada kelas 10 dan kelas 11 dan kelas 10 pada waktu tahun pelajaran 1920. Dan alhamdulillah untuk peserta didik yang baru untuk kelas 10 pada waktu MPLS sudah difasilitasin dengan matrikulasinya itu. Jadi kita tahu putra-putri Bapak Ibu ada di grade berapa, di level berapa. Kenapa harus kami levelkan seperti itu? Supaya dalam pembelajarannya lebih mudah Bapak Ibu, supaya lebih terfasilitasi seperti itu. Kemudian ada pengembangan diri. Pengembangan diri yaitu adanya layanan bimbingan konseling. Pada layanan bimbingan konseling, khususnya di SMA, itu nanti akan memfasilitasi putra-putri Bapak Ibu. Putra-putri Bapak Ibu insya Allah akan diarahkan
akan difasilitasi untuk bisa masuk ke perguruan tinggi yang mana sesuai dengan kemampuannya masing-masing, dan nanti insya Allah akan ada pertemuan atau memang nanti Bapak Ibu ataupun peserta didik akan berkonsultasi dengan bimbingan karir, dalam hal ini Ibu Dina ya, Bu Dina ya, insya Allah seperti itu gitu. Jadi fasilitas itu nanti akan ada buat peserta didik semuanya. Kemudian pada pengembangan diri ada ekstrakurikuler, walaupun kita PJJ Bapak Ibu, pembelajaran secara jarak jauh, secara daring, belajar dari rumah, putra-putri Bapak Ibu difasilitasi untuk ekskul wajibnya, yaitu ekskul pramuka, kemudian paskibra, dan PMR. Ekskul wajib insya Allah diadakan pada hari difasilitasin oleh sekolah sesuai apa yang sudah disampaikan ke orang tua, dan nanti insya Allah akan dijelaskan oleh Pak Afif Soleh ya Pak, insya Allah seperti itu. Yang selanjutnya, kriteria kenaikan. Untuk kriteria kenaikan, walaupun Bapak Ibu pada saat PJJ, ini tidak memperhatikan, ibaratnya tidak terlalu untuk bagaimana siswa itu menyelesaikan seluruh kompetensi yang ada di pembelajaran yang ada di SMA Islam Cikal Harapan. Tapi bukan berarti kita tidak mempunyai ketentuan Bapak Ibu, yaitu kita memiliki kriteria kenaikan kelas. Yang pertama, seluruh siswa menyelesaikan seluruh program pembelajaran yang ada di SMA Cikal Harapan. Jadi mau nggak mau, suka tidak suka, seluruh siswa wajib menyelesaikan program pembelajaran yang ada di SMA Islam Cikal Harapan. Itu. Kemudian tidak memiliki lebih dari 2 mata pelajaran nilai yang di bawah KKM. Jadi ini sebagai standarnya Bapak Ibu. Kami sudah memfasilitasi remedial. Jadi misalnya ada putra-putri Bapak Ibu yang nilai pada waktu penilaian hariannya itu masih ada di bawah KKM, insya Allah pengajar kami, Bapak Ibu guru di SMA Islam Cikal Harapan akan mengadakan remedial, tujuannya untuk memperbaikan nilai pembelajarannya seperti apa, sesuai supaya bisa masuk sesuai dengan kompetensi dasar yang sudah diterapkan, yang sudah diajarkan di mata pelajaran masing-masing. Kemudian kehadiran Bapak Ibu, kehadiran putra-putri Bapak Ibu dalam pembelajaran. Mungkin pada waktu tatap muka kita bisa langsung anak-anak masuk jam 7 sampai setengah 4, misalnya seperti itu. Tapi pada waktu pembelajaran jarak jauh, pasti itu kendalanya banyak Bapak Ibu, yang mungkin Bapak Ibu kan anak-anak bisa di rumah, tetapi kadang Bapak Ibu kan sedang kerja ya Bapak Ibu. Tapi kalau kita saling mengingatkan, dan alhamdulillah wali kelas sudah saling mengingatkan dari insya Allah jam 7 sudah woro-woro atau mengingatkan siswa bahwa pembelajaran akan dimulai jam 7:30 dari jam wali kelas. Itu seperti itu. Kemudian kehadiran setiap mata pelajaran itu 90% hadir, kecuali sakit ya Bapak Ibu. Kemudian predikat sikap minimal baik Bapak Ibu, karena apa? Tadi yang seperti saya sampaikan bahwa asesmen penilaian itu salah satunya adalah literasi, numerisasi, kemudian satunya adalah sikap. Sikap adalah karakter yang memang harus kita bangun. Kalau seandainya putra-putri Bapak Ibu dalam pembelajaran ibaratnya ada sesuatu yang memang harus kita perbaiki, akan kita perbaiki. Kalau memang nanti akan dikomunikasikan dengan orang tua, juga pasti akan dikomunikasikan dengan orang tua. Kemudian predikat ekskul minimal juga baik. Jadi mohon kerjasamanya Bapak Ibu untuk kenaikan ini dari pihak orang tua. Jadi memberi support, memberi motivasi kepada putra-putri Bapak Ibu. Kemudian untuk kriteria kelulusan Bapak Ibu. Ini untuk kelulusan memang fokus di kelas 12. Untuk kriteria kelulusan hampir sama Bapak Ibu, menyelesaikan seluruh program pembelajaran dari kelas 10 sampai kelas 12. Itu. Kemudian memperoleh nilai sikap minimal baik. Kemudian lulus ujian sekolah dan mengikuti ujian nasional, bukan lulus ujian nasional kalau seandainya
tahun pelajaran 2020-2021 masih ada ujian nasional, itu kita masih menunggu info selanjutnya. Dan untuk tahun pelajaran 19-20 memang kita tidak ada ujian nasional. Jadi makanya itu sebagai syaratnya mengikuti, bukan lulus, karena lulus adalah yang menentukan adalah satuan pendidikan, yaitu SMA Islam Cikal Harapan melalui rapat pleno Dewan Guru. Kemudian menyelesaikan penulisan ilmiah, dalam hal ini KIR. KIR ini sudah dilaksanakan untuk putra-putri Bapak Ibu yang saat ini kelas 11. Jadi itu sebagai syarat. Kenapa harus ada KIR? Karena siswa SMA, peserta didik SMA, kedepannya akan melanjutkan di perguruan tinggi. Pasti itu sebagai bekal untuk bagaimana sih membuat karya tulis, bagaimana sih akan membuat tesis, bagaimana sih akan membuat laporan, bagaimana sih akan ibaratnya berkoordinasi dengan dosen ataupun seperti apa. Itu salah satu sebagai langkah awal untuk memberikan pembelajaran buat peserta didik kami. Yang selanjutnya adalah program kurikulum. Program kurikulum yang ada di SMA Islam Cikal Harapan, alhamdulillah sudah tertuang pada kalender pendidikan SMA Islam Cikal Harapan yang sudah dibagikan atau di-share secara online kepada Bapak Ibu. Di situ akan tersampaikan kapan nanti penilaian akhir semesternya, kemudian PTS-nya, ataupun kapan ujiannya. Walaupun dalam kalender pendidikan, karena itu mengacu pada kurikulum nasional atau kalender pendidikan nasional, pastinya kalau ada perubahan akan diinformasikan ke Bapak Ibu. Intinya kami membuat rencananya seperti itu Bapak Ibu, setidaknya Bapak Ibu sudah mempunyai gambaran. Kemudian yang selanjutnya yang seperti tadi saya sampaikan adalah program remedial yang akan difasilitasi untuk peserta didik kami yang memiliki nilai di bawah KKM, setidaknya dengan bertahap semoga saja sesuai dengan apa yang kita diharapkan. Dan yang selanjutnya adalah kita akan ada pengayaan, di mana pengayaan ini salah satunya memfasilitasi peserta didik kami untuk berprestasi. Ya, jadi di pengayaan ini pasti kita akan melihat bagaimana kompetensi siswa kami baik akademis maupun non akademis. Apabila memang dilihat dari akademis siswa ini bagus, akan kita ikut sertakan untuk kompetisi atau perlombaan yang ada baik di tingkat provinsi ataupun tingkat sekolah ataupun kota. Itu sesuai dengan yang memang akan diadakan. Walaupun dalam PJJ ini pasti untuk kompetisi ini bentuknya ini ya Bapak Ibu, virtual ya Bapak Ibu. Kemudian sebagai persiapan untuk masuk ke perguruan tinggi baik negeri ataupun swasta, itu seperti itu. Dan nanti di SMA Islam Cikal Harapan juga akan ada bina prestasi untuk memfasilitasi putra putri Bapak Ibu yang memiliki kemampuan baik akademis maupun non akademis. Mohon Bapak Ibu kerjasamanya. Apabila memang kita dari sekolah akan ada kompetisi baik dari kota, provinsi yang kita sampaikan ke Bapak Ibu, kalau memang putra-putri Bapak Ibu mampu untuk itu, ayolah Bapak Ibu kita coba. Kemudian kalau memang putra-putri Bapak Ibu salah satunya mempunyai mimpi, I have a dream, ingin kuliah di ibaratnya di negeri ataupun swasta. Mulai dari awal Bapak Ibu, mulai dari awal masuk di SMA kelas 10, persiapkan Bapak Ibu, persiapkan. Jadi karena apa? Karena di universitas ini, karena untuk masuk ke jenjang universitas memiliki beberapa jalur, salah satunya adalah jalur undangan yang menggunakan nilai rapot. Kalau dari awal kelas 10, Bapak Ibu atau putra-putri Bapak Ibu sudah mempunyai target, insya Allah itu bisa terlaksana. Tapi itu kembali lagi keinginan dari orang tua dan siswa itu sendiri. Itu seperti itu. Kemudian mohon Bapak Ibu, keberhasilan bukan ada hanya di pihak Sivitas SMA Islam Cikal Harapan.
keberhasilan program sekolah harus ada dukungan. Kalau saya bilang ini adalah sebuah rantai yang tidak bisa diputus. Jadi keberhasilan program sekolah yaitu harus ada kesinambungan antara pendidik dan satuan pendidikan yaitu SMA Islam Cikal Harapan, peserta didik atau siswa, orang tua dan dinas setempat. Kenapa kami sampaikan seperti itu? Satu rantai terputus, komunikasi itu akan putus. Jadi mohon Bapak Ibu kerjasamanya untuk keberhasilan pendidikan yang ada di SMA Islam Cikal Harapan, kawal putra putri Bapak Ibu dalam pembelajaran jarak jauh. Insya Allah kedepannya kalau kita pembelajarannya tatap muka, kita juga akan menyesuaikannya kembali. Itu seperti itu. Sekali lagi, apapun yang kami ingin fasilitasi kepada putra-putri Bapak Ibu, kepada orang tua untuk pembelajaran di SMA Islam Cikal Harapan, tentunya yang diharapkan adalah keberhasilan dan keberhasilan siswa-siswi kami, baik secara akademis, non-akademis, ataupun sikap. Keberhasilan adanya di siswa, tapi butuh dukungan dari orang tua, sekolah, dan segala pihak yang akan mendukung peserta didik itu. Kalau saya bilang, masuk dengan sebuah senyuman, keluar dengan sebuah senyuman, setidaknya putra-putri kami bisa keluar dengan bisa melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi lagi dengan sesuai dengan keinginannya masing-masing. Itu seperti itu. Jadi dan alhamdulillah untuk peserta didik kami SMA Islam Cikal Harapan sudah bisa berkompetisi kok Bapak Ibu di perguruan tinggi swasta ataupun negeri, bisa bersaing di dalam perlombaan di wilayah kota ataupun misalnya antar sekolah ataupun pernah berkompetisi di ekskul menariknya ya, insya Allah seperti itu. Jadi mohon doanya Bapak Ibu, semoga semuanya lancar semuanya dalam PJJ ini, pembelajaran jarak jauh. Mohon kawalnya untuk putra-putri Bapak Ibu dan mohon doanya untuk kesehatan selalu menyertai kita semuanya. Mungkin itu saja yang kami paparkan dari bidang kurikulum. Semoga saja bermanfaat. Apabila kekurangan itu datangnya dari kami pribadi, saya pribadi, tapi kesempurnaan adalah milik Allah. Semoga saja bermanfaat buat semuanya. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Azizah yang sudah memaparkan program kegiatan kurikulum. Mohon ditahan dulu pertanyaan-pertanyaan dari Bapak dan Ibu. Kita akan mendengarkan dulu paparan tentang program kesiswaan yang akan disampaikan oleh Bapak Muhammad Afif Soleh. Kepada Bapak Afif kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalat. La haula wala quwwata illa billah. Terima kasih Bapak Ibu yang kami hormati, kepala sekolah maupun wakilnya, dewan guru semuanya. Di sini saya selaku Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan ingin melanjutkan mengembangkan penjelasan dari Bu Azizah tadi. Sedikit banyak programnya sudah disinggung. Pastinya kegiatan belajar di SMA Cikal Harapan ini karena kondisi seperti ini belum bisa maksimal. Namun tidak mengurangi rasa kesiapan kita menghadapi apapun jenis kondisinya. Hadirin hadirat rahimakumullah, kami sebagai wakil
di bidang kesiswaan akan membahas beberapa poin. Yang pertama terkait masalah keagamaan. SMA Islam Cikal Harapan termasuk sekolah Islam yang menerapkan beberapa hal terkait masalah cara ibadah, keagamaan, dan ciri khasnya apa. Nah, sebetulnya ini yang jadi pertanyaan, apa perbedaan sekolah Islam Cikal Harapan dengan yang lain. Nah, sekolah Islam Cikal Harapan diantaranya punya beberapa nilai positif. Diantaranya adalah ada muzakarah. Muzakarah di sini pembelajaran Al-Quran, yaitu menggunakan metode ummi yang telah berjalan dan sudah masuk di KBM. Itu muzakarah. Terus yang kedua keputrian. Keputrian biasanya itu diadakan setiap hari Jumat. Namun dalam kondisi seperti ini belum bisa dilaksanakan. Pastinya dengan adanya keputrian ini ke depan kalau sudah tatap muka, siswi-siswi ini akan dilatih beberapa skill, mulai masalah yang dihadapi seorang perempuan itu bagaimana. Terus terkait masalah amal Jumat, ini biasanya untuk kepedulian, seberapa pun yang diberikan anak-anak kepada anak OSIS biasanya yang mengumpulkan, itu akan dananya dikumpulkan dan diberikan ke beberapa instansi, salah satunya adalah ke masjid. Terus yang kedua kepada beberapa pihak fakir miskin, biasanya disumbangkan saat pekan Muharram. Biasanya sekolah memberikan santunan, salah satunya ini digabung dari hasil amal Jumat anak-anak. Maaf Bu Azizah, lanjutin. Ya. Nah, itu salah satu kaitan di bidang keagamaan. Terus terkait masalah ibadah di SMA Islam Cikal Harapan dalam masa pandemi ini kan beberapa guru maupun wali kelas menyarankan kerjasama antara pihak sekolah dengan orang tua, minimal untuk mendokumentasikan sholat duha sebelum pelajaran atau jam-jam istirahat. Dari sini sebetulnya ingin membangun komunikasi antara pihak sekolahan dengan pihak orang tua ataupun keluarga lah. Nah, terkait kesuksesan seorang siswa, anak didik kita itu peran penting semua pihak. Bukan berarti mosok sih sholat kok sampai di foto segala. Nah, kita tidak ada maksud apa-apa, namun ini sebagai pembelajaran agar menjadi sebuah pembiasaan. Terus terkait masalah peringatan Hari Besar Islam, biasanya di SMA Islam Cikal Harapan, insya Allah tahun depan mudah-mudahan pandemi sudah nggak ada, itu ada pesantren kilat. Di samping itu siswa-siswi kita juga dianjurkan untuk peran aktif terkait masalah Idul Kurban, Maulid Nabi, dan hari-hari besar Islam. Terus terkait beberapa hal tentang kesiswaan, sekolah kami sudah melaksanakan agenda LDKS, latihan dasar kepemimpinan siswa, yang telah dilakukan secara online. Dan yang akan dihadapi beberapa hari ini nantinya ada pemilihan ketua OSIS dilanjutkan dengan raker. Nah, dari sini peran Bapak Ibu untuk mengarahkan putra-putrinya yang berbakat di organisasi, monggo suruh daftar di OSIS agar ke depan mampu menjadi seorang pemimpin yang berkualitas. Nah, itu salah satunya. Terus poin penting dari bidang kesiswaan diantaranya adalah membahas masalah ekskul. Tadi Bu Azizah sudah menyinggung, dalam masa pandemi seperti ini ekskul yang wajib itu hanya pramuka, paskibra, dan yang satu lagi adalah PMR. Ini yang wajib. Sedangkan yang pilihan itu ada 3, salah satunya bahasa Inggris, business creation,
Dan satu lagi tentang multi talent apa itu? Itu akan dimulai pada bulan September, Agustus September, yang mana sekolahan kita itu bekerja sama dengan pihak BINUS untuk acara ini. Nah, terus di samping itu ekskul yang lain sengaja belum diaktifkan karena memang kondisi seperti ini. Namun pastinya ketika kondisi sudah stabil, sudah normal, ada banyak ekskul tergantung kemauan putra putri dari Bapak Ibu semuanya. Terus sekolah Islam Cikal Harapan diantaranya juga punya program khusus, yaitu Adiwiyata maupun Go Green, yang mana ini sebagai pembelajaran kepada siswa untuk menumbuhkan terkait masalah lingkungan. Nah, dan pada akhirnya semua program dari kesiswaan, baik keagamaan, kedisiplinan maupun yang lain, ketika ada siswa maupun siswi yang mendapatkan predikat, di situ ada pengumpulan poin, mereka akan mendapatkan yang terbaik, dapat student of the month, ataupun mendapatkan penghargaan dari sekolah karena mendapatkan hal-hal yang ia dapatkan. Contohnya kesiswaan mengikuti lomba apa, sekolah mengapresiasinya. Itu saja mungkin program, hanya melengkapkan program-program Bu Azizah sebagai kurikulum. Berhubung dengan waktu, saya kira nanti akan lebih spesifik dengan tanya jawab. Dari kami, saya cukupkan. Terima kasih. Baiklah Bapak dan Ibu yang saya hormati, setelah paparan kegiatan yang disampaikan oleh Ibu Aziza dan Pak Afif, barangkali masih ada yang ingin ditanyakan. Karena kita sudah sampai pada sesi tanya jawab, maka untuk termin yang pertama kami memberikan kesempatan kepada 3 orang penanya terlebih dahulu pada sesi yang pertama ini. Mohon Bapak dan Ibu bisa menyebutkan nama, kemudian nama siswanya, serta kelas. Mungkin ada juga yang sudah di chat, nanti saya akan pindah saja ke host ya. Silakan dulu yang mau langsung bertanya. Saya Ya, silakan Ibu. baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya orang tua dari Felicia Tuedi. Saya melihat selama beberapa minggu ini di jadwal pembelajaran belum ada pembelajaran agama Islam. Mungkin di paket berikutnya setelah saya lihat mungkin akan diberikan di paket selanjutnya. Tapi yang ingin saya tanyakan adalah apa pertimbangan sekolah untuk tidak memberikan pelajaran agama Islam di awal pembelajaran. Itu saja yang ingin saya tanyakan. Mohon penjelasannya. Terima kasih. Assalamualaikum. Ya, baik. Terima kasih. Terima kasih Mama Felicia ya Bu. Ya. Mama Felicia, terima kasih untuk pertanyaannya. Betul yang Ibu sampaikan. Jadi seperti yang tadi saya sampaikan bahwa pembelajaran di SMA Islam Cikal Harapan dengan sistem paket Ibu. Jadi paket pertama dan paket kedua. Untuk di paket yang pertama mungkin Putri Ibu belum tidak belajar agama ya Bu. Insya Allah di paket yang kedua. Jadi sebetulnya gini Ibu, untuk pembelajaran agama, kenapa kami tidak menerapkan semuanya di semester 1? Itu
dengan alasan ini kan sesuai dengan ini ya Bu, sesuai dengan kalau misalnya semuanya ada di semester 1 nanti salah satunya pembagian jadwalnya Ibu, itu salah satunya. Yang kedua, insya Allah baik wali kelas, guru mata pelajaran dalam pembelajarannya akan menyelipkan karakter-karakter yang Islam Ibu, itu seperti itu. Jadi insya Allah walaupun akan mendapatkan di paket yang kedua, tapi putri Ibu insya Allah di paket yang kedua itu nanti pembelajaran agamanya tidak akan berkurang Ibu. Dan yang satu lagi adalah pembelajaran umi Ibu, baca tulis Quran. Di baca tulis Quran itulah salah satunya karakter yang akan menumbuhkan pembelajaran karakter atau pembelajaran agama yang untuk putra putri Bapak Ibu. Jadi seperti itu. Jadi insya Allah di semester walaupun nanti dapatnya di semester 2 pembelajaran tidak ini Bapak Ibu tidak akan mengurangi kompetensi yang akan diberikan bagi putra putri Bapak Ibu. Begitu Mama Felisa. Baik Ibu, terima kasih penjelasannya. Baik, berikutnya. Kalau tidak ada, saya akan bacakan saja pertanyaan-pertanyaan yang ada di grup chat. Yang pertama adalah dari Bapak Tigor, orang tua dari M. Rizky, yang diterima di jalur SBMPTN tahun ini ada berapa orang? Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Bapak Tigor. Terima kasih banyak Bapak Tigor. Pertanyaannya, ayahanda dari M. Rizky kalau tidak salah. Pertanyaannya, berapa banyak yang diterima melalui jalur SBM mungkin maksudnya ya Bu Dina ya. Untuk tahun lalu alhamdulillah kalau di total angkanya saya lupa, tetapi persentasenya kurang lebih 40% dari siswa yang itu diterima di kampus negeri. Kalau untuk tahun ini laporan terakhir yang saya terima karena prosesnya masih berjalan, sampai tadi malam berita yang saya peroleh ada 5 anak yang masuk perguruan tinggi negeri. Saya kira begitu dulu jawabannya untuk sementara. Terima kasih sekali lagi Pak Tigor. Terima kasih Pak Wali Sekolah atas jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, masih ada lagi barangkali Bapak Ibu tentang program paket barangkali. Paket 1, paket 2. Ya. Tadi di grup chat ada yang bertanya apakah dapat diperoleh maksudnya kopinya barangkali ya tentang paket 1 dan paket 2. Assalamualaikum Ibu. Assalamualaikum. Tentang paket Ibu, boleh saya bertanya sedikit ya? Ya, saya dari Ibu M. Reski. Untuk masalah paket, saya pengen bertanya juga mengenai itu. Tadi saya lihat untuk PAS satunya itu sudah September ya Bu ya, akhir September ya Bu. Untuk pas paket 1 begitu. Benar Kak ya? Takutnya salah lihat ini. Berarti sebulan lagi ya Bu, sebentar lagi ya Bu ya? Iya. Boleh saya menjawab Mama Rizky ya? Iya, Mama Rizky. Mama Rizky, betul yang tadi saya sudah paparkan. Jadi untuk paket 1 pasnya itu di bulan September, tanggal 21 sampai tanggal 25 September. Jadi seperti yang saya sampaikan Bapak Ibu, jadi kompetensi dasar mana yang esensial untuk diberikan ke siswa-siswi kami. Jadi tidak usah khawatir Ibu, putra-putri Bapak Ibu sudah melaksanakan penilaian harian minimal itu 1 kali sudah kok Bapak Ibu, sudah. Jadi kalau misalnya sampai di pas pertama itu sampai di paket pertama, pas pertama cuma sampai 2 KD Ibu tidak masalah. Karena seperti yang sudah disampaikan oleh pemerintah, bukan banyaknya kompetensi yang akan diberikan ke siswa, tapi kompetensi dasar mana yang esensi yang bisa untuk
dipahamin oleh siswa Bapak Ibu. Jadi tidak usah khawatir Ibu. Jadi insya Allah walaupun paket kami tidak akan memaksakan putra-putri kami, begitu seperti itu. Kalau misalnya memang ingin membutuhkan kopian atau share dari paket itu, nanti akan kami fasilitasi melalui grup kelas Ibu. Jadi paket 1 dapatnya apa saja, paket 2 seperti apa gitu. Karena kenapa kami menggunakan sistem paket Ibu, salah satunya untuk kesehatan, karena setidaknya putra-putri kami, siswa-siswi kami melihat atau belajar via Zoom, Meet itu kita memperhatikan kesehatan Bapak Ibu. Jadi lebih baik jangan lebih dari 3 jam karena itu memperhatikan kesehatan mata dari putra-putri kami Bapak Ibu, seperti itu. Jadi mungkin begitu Mama Rizky. Ya, baik, terima kasih Bu Aziza. Saya juga sepakat untuk kesehatan anak memang yang utama ya Bu ya, betul sekali. Nah, hanya yang saya jadi pertanyaan itu kan pas 1-nya September, pas 2 akhir semester 2-nya itu adalah di pokoknya tahun ini ya Bu ya, kalau nggak salah ya. Nah, terus berarti apakah nanti di semester 2, nah itu saya nggak tahu, itu pas 1 pas 2 itu apakah sudah 1 tahun maksudnya gitu Bu ya, 2 tahun seperti yang biasanya, atau hanya tadi materi esensial saja begitu Bu? Terus nanti di semester maksudnya di Januari tahun 2021 itu apakah jadi nanti materinya tuh diubah untuk mungkin yang lebih ke entrepreneurnya, untuk lebih ke prakteknya, lebih ke life skillnya begitu, ataukah memang nanti lanjut lagi di semester 3 begitu? Itu sih Bu. Atau mungkin karena ini situasional saja kali ya Bu ya, pandemi seperti ini ya Bu ya. Ya betul Mama Rizky, betul. Jadi intinya walaupun nanti kita pasnya di September ataupun pas pertamanya di September, kemudian pas keduanya ada di bulan Desember, itu sesuai dengan kompetensi dasar yang sudah kita berikan ke siswa kami Ibu. Nanti di semester 2 itu lanjutan dari KD yang belum kita sampaikan ke siswa-siswi kami, tapi tidak akan memaksakan. Walaupun nanti di semester 2 itu sudah new normal Ibu, saya kira itu belum new normal 100%. Itu belum. Berarti kita harus melihat seperti apa. Makanya pemerintah kan menyampaikan tidak seluruh mata pelajaran itu, seluruh kompetensi itu tidak harus diselesaikan secara total, itu tidak gitu. Jadi kita akan melihat kira-kira kompetensi dasar mana yang pas setiap level kelasnya Ibu seperti itu. Jadi insya Allah mata pelajaran baik di kelas 10, 11 ataupun 12 nanti akan terfasilitasi semuanya Ibu, bisa life skillnya, soft skillnya atau seperti apa gitu Ibu. Mungkin itu Ibu. Ya, baik, terima kasih Bu Aziza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, kalau saya boleh menambahkan, jadi di kurikulum darurat yang ditetapkan oleh Dinas Pendidikan, contohnya saya mengajar ekonomi di kelas 11, yang seharusnya saya mengajar ada 9 kompetensi dasar, cuma sekarang diringkas menjadi 6 saja, 6 kompetensi dasar untuk 1 tahun. Jadi nanti akan kita bagi untuk di semester 1 ada 3 kompetensi dasar, kemudian 3 lagi nanti di semester 2. Jadi seperti itu. Jadi yang bulan September nanti itu hanya yang di semester 1 saja. Jadi seperti itu. Hanya 3 kompetensi dasar. Jadi seperti itu. Terima kasih Bu Diana informasinya. Ya, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, barangkali masih ada lagi yang terakhir barangkali, karena kita sudah lewat dari 2 menit dari schedule. Mudah-mudahan kalau tidak ada lagi, mungkin Bapak Ibu yang masih ada pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawab pada pertemuan kita kali ini, bisa disampaikan lewat wali kelas masing-masing yang insya Allah nanti akan kita tindak lanjuti. Saya rasa begitu ya Bapak-Bapak. Oke. Baiklah Bapak dan Ibu hadirin sekalian, sampai kita di penghujung acara hari ini, mudah-mudahan silaturahmi kita
walaupun secara virtual hari ini dapat mempererat komunikasi kita. Insya Allah kita akan saling mendukung dan dapat mengantarkan anak-anak kita meraih cita-citanya. Sekali lagi kami mohon maaf atas segala kekurangan maupun kesalahan. Marilah kita tutup acara ini dengan lafal hamdalah. Alhamdulillah. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Ibu.